Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Saya harap anak-anak tetap sehat, semangat dalam belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang budaya di sekolah. Ya, simak videonya dengan baik supaya anak-anak diberikan kemudahan dalam belajar. Selanjutnya, ujian langsung saja share materinya. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum, masih di tema 3, subtema 3, Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, anak-anak, Lucy akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah belajar, Lucy harap anak-anak dapat memahami isi teks yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Apa itu kehidupan budaya? Nanti kita bahas bersama-sama. Yang selanjutnya, anak-anak mampu menemukan kosakata yang berkaitan kehidupan budaya. Selanjutnya, anak-anak mampu menemukan makna kosakata atau arti yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Nah, selanjutnya, menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Apa itu budaya? Nah, budaya adalah suatu kegiatan yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Ya, jadi akan menjadi pembiasaan. Nah, di sini ada budaya tolong-menolong. Tolong-menolong itu apa? Tolong-menolong itu adalah kegiatan saling menolong antar sesama. Kemudian di sini anak-anak perhatikan. Di sini ada Siti dan teman-temannya sedang mengumpulkan dana untuk korban banjir. Nah, ini adalah salah satu contoh budaya tolong-menolong. Selanjutnya, di sini ada gambar anak nih, Siti dan teman-teman sedang kerja bakti. Nah, di sini merupakan contoh budaya gotong royong. Nah, apa itu gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama demi kepentingan bersama. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya supaya pekerjaan kita yang berat lebih ringan, jadi lebih cepat selesai. Contoh budaya gotong royong biasanya kalau di lingkungan rumah anak-anak biasanya contohnya kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Nah, ini juga termasuk contoh budaya gotong royong. Nah, Busi akan memberikan contoh lagi. Biasanya kita ada Jumat bersih ya anak-anak. Nah, contoh Jumat bersih itu adalah contoh gotong royong. Nah, kita bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah supaya pekerjaan membersihkan itu kita lebih cepat, lebih ringan ya. Kita bayangkan jika kita melakukan sendiri, membersihkan lingkungan sekolahan sendiri, pasti akan terasa berat, kemudian capek. Nah, dengan gotong royong ini pekerjaan kita akan lebih ringan dan cepat selesai. Selanjutnya, di sini ada sebuah teks anak-anak yang berjudul Budaya Tolong Menolong. Nah, perhatikan baik-baik ya. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada Ibu Guru. Ibu Guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah,
Ini salah satu di dalam teks ini anak-anak, kita dapat petik pelajaran ya. Nah, apa? Yaitu tentang tolong menolong. Ya, membantu korban banjir. Selanjutnya, nah, setelah anak-anak tadi membaca sebuah teks, kali ini kita belajar membuat sebuah cerita tentang tolong menolong atau gotong royong. Ya, perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah gambar, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gambar. Nah, mau apa kita Buzia? Kita mau belajar menulis cerita dengan berdasarkan gambar yang disediakan. Caranya bagaimana? Caranya kita mengurutkan dulu, ya, diurutkan dulu gambarnya. Di sini ada 4 gambar, nanti kita urutkan, ya. Setelah itu, anak-anak, setelah mengurutkan, kita membuat kalimat dari satu gambar, ya. Kita buat kalimat. Kemudian gambar berikutnya kita buat kalimat. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kita susun menjadi sebuah cerita. Nah, kita langsung saja ya, kita belajar dari mengurutkan gambar. Di sini yang pertama ada gambar, ini ya, ada gambar di sebuah desa terjadi hujan lebat. Nah, setelah hujan lebat, hujan tidak reda-reda, perhatikan di sini. Ya, setelah hujan tidak reda, terjadilah banjir. Kemudian Siti, perhatikan di sini, Siti dan teman-teman mengadakan penggalangan dana atau mengumpulkan dana atau infak untuk disumbangkan ke korban banjir. Kemudian gambar yang terlahir, setelah dana terkumpul, dana langsung disalurkan atau disampaikan ke korban banjir. Itu contoh cara membuat kalimat berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengurutkan gambar, sudah membuat kalimat, kita langsung menyusun kalimat menjadi sebuah cerita. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, suatu hari di desa Maju Jaya terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalakkan bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada humas sekolah untuk disumbangkan kepada korban banjir. Anak-anak bisa dicermati, suatu cerita ini, cerita yang sudah ditulis kita bersama-sama, ini sesuai dengan gambar yang sudah disediakan anak-anak. Nah, ini ya. Buzia buktikan ya ini ya. Suatu hari di desa Maju Jaya terjadi hujan yang sangat deras. Nah, ini terdapat pada gambar yang pertama. Kemudian, karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Nah, sesuai dengan gambar yang kedua. Siti dan teman-teman menggalakkan bantuan dana untuk para korban. Nah, sesuai gambar ketiga. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangannya kepada korban banjir sesuai dengan gambar yang keempat. Mudah sekali ya, semoga anak-anak bisa menyusun cerita, menulis cerita pada tugas yang Buzia berikan nanti ya, sesuai dengan gambar ya. Nah, sebelumnya di sini ada teks lagi anak-anak tentang budaya gotong royong. Nanti di sini kita akan menemukan apa itu artinya gotong royong. Nah, perhatikan dengan baik, siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas.
Semua siswa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kerjasama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sebuah teks tadi? Nah, iya, istilah gotong royong. Gotong royong itu artinya apa? Ya, gotong royong artinya kerjasama untuk kepentingan bersama. Itu disebut gotong royong. Ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya ada teks lagi. Ada Siti dan Bayu. Siti bermain bersama teman-temannya. Siti bermain dengan senang dan gembira. Ketika bermain, Bayu jatuh. Kaki kanannya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu Bayu. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu. Dari teks tadi, anak-anak, kita mendapatkan pembelajaran, yaitu kita boleh saling tolong-menolong, tidak memandang agama, suku, budaya, ya. Jadi kita dianjurkan atau kita bisa saling tolong-menolong. Kita bisa saling tolong-menolong, bisa di sekolahan, bisa di lingkungan rumah, bisa di jalan. Ya, itu pasti akan meringankan beban orang yang kita tolong. Nah, supaya anak-anak lebih paham, silakan anak-anak mengerjakan tugas. Di sini halaman 105 tugasnya. Yang pertama, urutkan gambar berikut sehingga menjadi sebuah cerita. Seperti tadi yang bisa contohkan. Nah, ada beberapa gambar ini kita urutkan dulu. Kemudian, tulislah sebuah kalimat disusun menjadi cerita. Di halaman 105 itu terdapat kolom yang gunanya untuk menulis cerita anak-anak. Terima kasih. Sekian video dari Bu Zia tentang materi gotong royong atau budaya di sekolah. Ya, budaya itu pembiasaan anak-anak yang biasa kita kerjakan berulang-ulang. Jadi itu merupakan budaya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak diberikan kemudahan untuk belajar. Usia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.